Ustaz Haji Ramdhani, para bapak yang lainnya, Bapak Ketua RT, dan bapak-bapak yang saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan istiqomah dalam beribadah. Amin. Baik, hari ini kita bahas mengenai Al-Hadisul Hadi wa Isruna, hadis yang ke-21, halaman 19. Ada yang 19, di buku yang lain ada juga yang lain. Al-Hadisul Hadi wa Isruna, hadis yang ke-21. Baik, kita baca dulu matan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wa qila an Amrata Sufyana ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka qala qul amantu billahi summa istaqim rawahu Muslim. Pendek hadisnya ya. Apa maknanya dari Abu Amr, sering dipanggil atau kunyahnya Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku ya fil islami qaulan, kata perkataan tentang Islam yang tidak aku tanya kepada selain engkau, yang aku tidak akan tanyakan lagi kepada selain engkau. Lalu Rasulullah bersabda, qul amantu billahi summa istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita kaji sarahnya. Hadis ini termasuk jawahirul kalim, mukjizatnya baginda Rasulullah SAW yang dapat meringkas kata yang sebegitu luas maknanya dengan satu atau dua kalimat. Jawahirul kalim. Jadi itu mukjizat yang saya katakan. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sedemikian rupa. Jadi bicaranya pendek tapi maknanya sangat luar biasa. Bicara sangat pendek, qul amantu billah summa istaqim. Itu dulu udah. Akan tetapi penjabarannya atau makna kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW sangat luar biasa. Maka hadis ini termasuk para ulama mengistilahkan jawahirul kalim, kalimat singkat tetapi maknanya sangat luar biasa. Yuk kita belajar mengenai perawinya nih, yang bernama Abi Amrin. Di sini dituliskan nama aslinya adalah Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Haris As-Saqafi. Itu nama aslinya dia. Jadi kunyahnya itu panggilannya Abi Amrah, panggilan dia. Siapa sih dia? Buku ini menuliskan bahwasanya dia berasal dari Taif. Kemudian masuk Islam bersama rombongan orang Taif. Dia bawa teman-temannya nih masuk Islam.
Dan hadis ini ya diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Ada Ahmad, kemudian ada Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu Hajar ya, mengatakan bahwa kalimat yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW daripada Abu Amrin Amrah ini ketika dia masuk Islam bersama beberapa sahabat yang lainnya, ditanyakan. Banyak hadis ini hanya satu yang Imam An-Nawawi ambil referensi hadis ini karena kedudukan hadis ini adalah sahih dan maknanya sangat luar biasa. Beliau Abi Amrin ini atau yang disebut dengan Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Haris As-Samawi ini pernah diangkat menjadi gubernur di Taif pada pemerintahan Umar bin Khattab karena memang awal asal di situ dia. Ya, itu sebelumnya waktu Nabi sebelum hijrah, Nabi pernah dakwah ke masyarakat Taif bersama sahabatnya. Harapan Nabi diterima dakwahnya, akan tetapi masyarakat Taif lemparin Nabi dengan batu sampai pelipisnya berdarah. Sahabat ini ada dua sahabat sih yang meriwayatkan, ada yang bilang Abu Bakar dan yang lain sahabat yang lainnya berusaha menghalangi batunya agar tidak terkena dengan Nabi Muhammad sampai berdarah-darah pun sahabatnya, sehingga membuat malaikat Jibril gemes sama orang Taif ini. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan saya angkat ini gunung Taif, timpahkan ke semua orang yang nempukin engkau. Dengan besar hati bilang jangan, dia belum tahu siapa aku. Luar sabarnya Rasulullah. Kalau bangsa kayak kita, ada bantuan malaikat Jibril, hajar aja kita. Betul lah, ada bantuan itu manusiawi. Kayak kita pasti kuat. Betulannya malaikat yang bantuin kita ketemuan dengan dia habisin. Tapi nanti ingat jangan malaikat dia belum tahu sana. Itulah luar biasa Rasulullah. Nah ini penduduk Taif. Oleh karenanya Abi Amrin ini menjadi sangat fenomenal saat itu. Dia bawa beberapa orang sahabatnya pergi ke Madinah menyatakan diri, saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat singkatnya ya. Abu Amrin yang disebut Abu Amrin Al-Sufyan. Di sini dikatakan bahwa beliau Sufyan bin Abdullah As-Sa'afi ini kehidupannya setelah Nabi wafat termasuk orang-orang di kalangan orang alim yang istiqomah. Makanya hadis ini berbicara mengenai keimanan dan istiqomah. Apa maksudnya? An Abi Amrin Wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah Saqafi. Dalam bukunya yang lain dikatakan demikian. Ada Abu Saqafi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, dia tanya nih, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku. Qul, tuhnya kembali kepada Sufyan bin Abdullah Saqafi kepada Abu Amrin. Qultu, katakan padaku ya Rasulullah, qul li fil islami kaulan. Nah ini kalau kaulan itu ucapan yang mencakup semua nilai-nilai agama dan tentang kaulan ini. Makanya dalam Al-Quran dibilangkan ada kaulan sadida, kaulan ma'rufah. Bisa temukan dalam Al-Quran kata-kata yang
yang mencakup semuanya tuh. Bahkan dia bilang, la as'alu anhu ahadan ghairuka. Ya. Aku gak akan bertanya lagi kepada selain engkau perkara ini tentang Islam. Aku gak akan bertanya lagi tentang Islam setelah jawaban ini. Kata Nabi demikian. Kata Abu Amrah, dia katakan dia nggak mau tanya lagi nih. Ini cuma satu aja dan saya pengen tahu. Padahal dia baru masuk Islam. Itu makanya kadang-kala orang yang mencari hidayah dengan dirinya sendiri, ya, masuk Islamnya, hasil hidayah dia mencari kebenarannya, biasanya istiqomah dan lebih mendalam tentang agamanya. Nggak kayak umumnya kita, ya. Umum kita yang dibilang Islamnya Islam keturunan dogmatis, bahasanya Islam dogmatis. Bapak ibu kita Islam. Jadi kadang-kala kulit-kulitnya doang kita tahu Islam, nggak mendalami. Inilah yang gampang diombang-ambing, yang termasuk Islam abangan. Islam abangan banyak sekali. Jadi gampang ditolak, digoyang-goyang, di akidahnya dibilang nggak intoleran. Ya. Kalau kita selalu strong kepada umat yang lain dengan akidah kita, udah macam-macam lah, kayak gitu. Ya. Lalu apa yang ditanyakannya? Ya kan? Ditanyakan tuh, katakan sesuatu. Maka Nabi hanya mengatakan, Qul amantu billah summa istaqim. Aku katakan, amantu, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini perkara iman dan istiqomah. Iman itu kan abstrak. Iman tidak nampak pada diri seseorang, hanya dirasakan. Iman itu, apakah kita termasuk orang beriman atau tidak? Yang tahu hanya kita dan Allah. Yang manusia lihat bukan. Casingnya sih alim banget, pakai imamah, pakai jubah, sorbannya nengser sampai dengan ke tanah gitu. Saking alimnya tuh. Udah pakai imamah, yang nggak tahu apa-apa cium tangan bolak-balik aja tuh. Ada kayak gitu, cium tangan bolak-balik nggak tahu. Itu casingnya kayak begitu, padahal keimanannya jauh daripada orang yang biasa saja. Ya, perkara iman. Kalau Islam masih terlihat bahwa dia bolak-balik sholat, apalagi sholat berjamaah, dia melaksanakan puasa, apalagi haji. Semua kampung tahu, oh dia orang Islam pasti berangkat haji. Ini 2 tahun ini kita nggak bakalan bisa berangkat haji. 2020-2021 semakin parah kondisi COVID-19 ini. Ini kalau bicara COVID luar biasa ya. Berapa kali saya sampaikan, banyak banget yang nggak percaya. Emang ada COVID? Padahal sedemikian rupa saya sendiri yang punya ipar kerjanya di rumah sakit, ya, dia kepala lab di rumah sakit ini pernah keluarga mengatakan, Kak, sampaikan kepada teman-teman kakak, setiap hari 7 orang meninggal di ruang gawat darurat di UGD, belum tertangani saat ini. Setiap hari 7 belum tertangani meninggal. Entah itu ada yang bilang konspirasi, masih kayak gitu, tapi kenyataannya ada. Dikatakan setiap hari Kak saya swab orang mayat yang sudah meninggal. Jadi pastikan dari situ udah parah, karena nggak yakin dengan COVID, nggak ketolong meninggal. Jadi dia pakai APD swab mayat itu. Bahkan sampai makam saja udah nggak mau antri di pemakaman. Itu intinya bahwa ada. Ya ini makanya nih hubungan istiqomahnya kita kayak gini. Allah ini termasuk istiqomah protokol kesehatan. Di masjid yang lain udah saya semalam kemarin sholat di
Ya Allah, itu udah nggak ada social distancing sama sekali. Dibagiin masker, ada yang dipakai, dimasukin sini aja. Padahal Jakarta udah mengatakan mati urusan Allah. Mereka mengatakan ini. Tapi ikhtiar kita nggak kelihatan. Itu ada. Di daerah saya juga maksudnya udah nggak kayak gini Pak. Udah rapet sapnya, karena dikatakan udah ngapain mesti renggang sap, mati aja. Ini yang membuat PSBB ketat di Jawa Barat dan DKI. 34.000 kasus per hari di Jawa Barat. Kasus kemarin tuh 34.000 kasus terpapar COVID. Nggak tahu dari klaster yang mana. Banyaknya ya ini orang-orang. Kenapa sih petani, pemulung, ya kan, nggak terkena? Mereka vitamin D sudah terbentuk karena sinar matahari. COVID memang dilawan oleh imun tubuh kita. Itu kuncinya. Kalau yang seharian duduk di kantor AC ruangannya itu makanan untuk virus COVID. Apalagi ada gerak. Ya betul. Baik, oke. Baik, qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah ini yang sulit. Dalam sejarah dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika menerima suratnya kemarin surat Hud ayat 102, yang mana Rasulullah SAW Allah berfirman kepada beliau menyampaikan Jibril dengan wahyunya, maka tetapkanlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Itu makna istiqomah. Maka Ibnu Abbas meriwayatkan ketika Nabi menerima ayat tersebut dan saat itu Nabi gak pernah tertawa, gak pernah tersenyum pada sahabatnya, karena beratnya istiqomah ini luar biasa. Ukuran Nabi demikian. Ukuran Nabi aja memaknai istiqomah sangat berat. Ini istiqomah juga nih sama anak muda. Setiap pagi, Sabtu pagi bikinin ini air jahe buat kita, Masya Allah. Ini istiqomah. Kalau demikian dibuat, Masya Allah, kebaikan kita akan terus meningkat. Ya. Alhamdulillah. Jadi artinya beristiqomah itu maknanya sesuatu yang senantiasa kita lakukan ya, dalam hal ibadah. Itu dalam hal ibadah kita lakukan. Walaupun jadi gini, kalau misalkan kita sholat tahajud banyaknya 50 rakaat, tapi seumur hidup sekali, bukan makna istiqomah. Makna istiqomah walaupun cuma 2 rakaat kita kerjakan, setiap malam kita lakukan, itu istiqomah. Kan berarti itu ya. Ketika kita lakukan kebaikan, sedekah, istiqomah sedekah, maka itu yang dinamakan akan berdampak pada kehidupan kita yang sangat luar biasa. Ada sebuah cerita kenabian yang saya sampaikan bahwa di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang pemuda datang kepada Nabi Ibrahim. Orang pemuda itu datang ke Ibrahim. Ketika anak pemuda itu pulang, datang juga malaikat Israel. Lalu kata malaikat Israel, ya Nabi Ibrahim, itu siapa anak muda? Itu salah satu muridku dan sahabatku. Mau apa dia kesini? Dia menghabarkan bahwa besok pagi dia mau menikah. Kata Nabi Ibrahim kepada malaikat, wahai Nabi Ibrahim, sampaikan kepada anak muda itu, umurnya dia tuh nggak sampai besok pagi. Sampai begitu. Sehingga Nabi Ibrahim mau bangun, mau bilang
Anak muda itu jangan udah besok sekarang yang mau nikah, besok pakai ente meninggal. Tapi karena memang perintahnya al-maut adalah rahasia Allah, Nabi Ibrahim udah bilangin tuh, dia duduk lagi, ya udah biarkan aja menjadi rahasia Allah. Lalu apa yang terjadi? Besok paginya anak muda itu malah sedang pernikahan. Lalu setahun dia berumah tangga sampai ke usianya 70 tahun. Waduh, ini Nabi Ibrahim karena Nabi Allah, dia langsung bertanya kepada malaikat Israel. Malaikat Israel, ente bohongin saya kan? Ente bohongin saya. Katanya besok pagi orang ini meninggal, anak muda, tapi sampai sekarang apa dia punya anak cucu belum meninggal. Apa kata malaikat Israel? Ya Nabi Ibrahim, pemuda ini ketika malamnya dan paginya dia mau menikah, malamnya dia sedekahkan separuh dari hartanya untuk fakir miskin. Dengan istiqomahnya dia bersedekah, hartanya setiap dia kumpulin hartanya separuh disedekahkan, kumpul lagi penuh separuhnya lagi disedekahkan. Istiqomahnya, maka Allah sayang dengan dia. Allah tunda kematiannya sampai dengan 70 tahun. Sedekah itu menunda kematian. Itu hadis atau riwayat Nabi banyak dalam kitab-kitab yang riwayat ini. Kalau kita istiqomah, sedekah saja istiqomah udah menolak bala, ya, memperpanjang umur kita. Walaupun takdirnya hadis mengatakan bahwa ajal itu adalah ditetapkan ketika ditiupkan ruhnya. Takdir itu belum namanya. Akan tetapi Maha Kuasa Allah bisa mempengaruhi takdir itu. Itu semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk merubah seseorang. Itu maknanya. Ketika dia istiqomah beribadah, maka akan kebaikan yang akan didapatkan. Lalu Al-Quraish Al-Qushairi dia berkata bahwa istiqomah itu tingkat kesempurnaan suatu perkara. Kalau sudah istiqomah itu perkaranya sempurna. Artinya apa? Amalan seseorang, pekerjaan seseorang kalau dia istiqomah, contohnya aja dagang bubur. Ini bukan bubur yang di sini nih, yang tanyakan Taman Manggis dari mana dia? Jauh banget dia rumahnya. Ya Pak Haji, ini dari ini bekas Tambun, dari Tambun dia. Dagangnya di sini, kan? Padahal Tambun, dagangnya di Depok. Berangkat habis ini, habis subuh berangkat pagi-pagi. Istiqomah setiap hari dia lakuin, luar biasa dia lakunya. Sampai antri yang mau beli itu. Itu dalam segi dunia saja. Istiqomah dilakukan, maka kebaikan sempurna perkara seseorang. Begitu ibadah juga, istiqomah kita. Ini sekarang kita sholat jamaah istiqomah, masya Allah, akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan istiqomah kita sholat berjamaah. Jika kita kan kadang-kadang kepengennya doang, kepengen setiap malam mau sholat tahajud, kepengennya doang, udah pasang alarm jam 3 bangun, gitu kan? Pengen banget begitu mundurin kalau bunyi alarm, laba-laba dimatiin tidur lagi. Ada yang kayak gitu. Ada lagi sinyalnya pengen kencing. Aduh, yang kencing jam 3, udah masuk ke kamar mandi, dia kencing, balik lagi agak sini tidur lagi. Ada yang kayak gitu. Padahal itu alarm. Ini bangun saat waktunya kamu tahajud. Pengen banget istiqomah. Nah, buah istiqomah tersebut akan menjadikan manisnya iman. Manisnya iman, lezatnya iman, lezatnya ibadah. Aplikasinya demikian. Kalau udah nikmat, kalau kita dalam melaksanakan sesuatu yang istiqomah, kalau belum dilakukan pasti rasa lain, beda. Bayangin dah, kalau udah biasa duha, itu kalau belum duha gelisah banget. Padahal kita mau wudhu berangkat karena biasa duha,
nggak enak, ada yang sesuatu yang kurang. Istiqomah itu maknanya. Kalau kita udah istiqomah sesuatu amalan, sekali kita tinggalkan, maka akan terasa kurang bagi hidup kita. Ya, bagi diri kita itu istiqomah. Jadi luar biasa ya istiqomah. Kitab ini menuliskan bahwa istiqomah hati, ya, dibagi ada menjadi istiqomah hati, istiqomah lisan juga. Istiqomah hati terhadap ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi pada diri kita, ma'rifatullah akan selalu dekat dengan kita. Contohnya nih, situasi apapun karena kita ma'rifat kepada Allah, maka yang keluar dari lisan kita juga kalimat-kalimat yang baik tentunya. Contohnya kesandung saja. Kesandung kalau orang yang istiqomah lisannya baik, astagfirullah, dengan masih menyebutnya Allah Akbar, seperti itu. Tapi kalau yang enggak istiqomah berbuat baik, lisan itu apa? Siapa? Kurang aja gitu. Itu banyak kejadian. Ya. Karena apa? Istiqomahnya hati nggak dijaga. Naik mobil, ya, begitu kaget kesalahan sama orang. Iya, kalau nggak istiqomah lisannya dengan hati ucapan yang istiqomah kita buat baik, yang keluar nggak baik juga. Udah, itu maknanya. Di hati istiqomah ini. Ini kita mendengarkan demikian. Karena apa? Karena dalam tubuh manusia itu di jasad di alam mudghah ada segumpal daging. Faiza salahat kulluh. Apabila hati dalam hati itu segumpal daging itu baik, seluruhnya akan menjadi baik jasadnya. Ya, faiza fasadat kulluh. Apabila buruknya segumpal daging ini, buruk semua jasad ini. Itu maknanya. Hati, istiqomah hati. Senantiasa kalau hati beristiqomahkan berbuat baik, mulai dari nanti akan terukur atau terlihat dari lisan kita. Itu maknanya. Ya, jadi jangan sampai kalau sudah hatinya yang sakit, nggak istiqomah berbuat baik, lisannya pun berbicara yang nggak baik. Itu maknanya. Oleh karenanya itu nasihat daripada hadis ini, istiqomah sulit kita lakukan kalau nggak memang kita upayakan. Sungguh-sungguh upayanya, sungguh-sungguh berusahanya agar senantiasa apa yang kita lakukan mampu kita istiqomah. Ini luar biasa nih, sholat berjamaah saja ya, untuk istiqomahnya itu, terutama sholat di awal waktu aja ada aja halangannya. Kita pengen banget tuh sholat tepat waktu, kita ruku nih sampai rumah sebelum maghrib, tetapi ada aja macet lah di jalan, susah kita mau bergerak, akhirnya ngulur waktu maghribnya menjelang isya. Itu istiqomah. Tapi kalau kita sudah di rumah seperti ini, istiqomah penting, apalagi dalam pandemi seperti ini. Kalau pandemi seperti ini kita masih saja nggak mau beribadah, terutama di masjid, kebangetan. Allah kasih luang waktu, istilahnya ada pengangguran digaji bagi orang yang kerja. Pengangguran digaji, ya kita akan jadi di rumah WFH, tapi digaji. Kalau kita nggak manfaatkan dengan ibadah, masa Allah rugi, sangat rugi. Ya, itu mana? Lalu apa manfaat istiqomah? Kitab ini menuliskan bahwa istiqomah itu merupakan keteguhan dan kemenangan. Kemudian manfaatnya adalah ketaatan dan hawa nafsu itu pertempurannya, sehingga apabila kita istiqomah maka kebaikan kita akan menjadi pemenangnya ketimbang daripada tadi dikatakan keburukan dan hawa nafsu gitu. Kan kalau misalkan istiqomah kita lakukan itu males,
terkikis habis. Kalau entar sembahyang, entar kagak, sholat malam ya kan, entar puasa, entar kagak nggak istiqomah, itu berat mulainya lagi. Maka nafsu yang memenangkan. Contohnya puasa Senin Kamis lah, kan banyak nih para haji di sini yang sudah dawamkan Senin Kamis. Dia berusaha jangan sampai bolong Senin Kamisnya nih. Istiqomah dari masa muda itu enteng rasanya, lakukannya. Nah, bulan ini puasa, bulan besok banyak kondangan nih, banyak yang traktir makan dari puasa, nggak istiqomah, berat mulainya lagi. Jadi itu maknanya. Jadi pertempuran hawa nafsu ya dengan keteguhan dan kemenangan itu ketika kita istiqomah itu menjadi senjata kita melawan nafsu dan kemalasan. Itu maknanya. Ketika kita istiqomah, maka enteng saja ibadah yang kita lakukan. Mau hujan gede, ya kan? Mau hujan geluduk, kalau memang kita udah biasanya sholat musola atau di masjid, kita kejar itu pakai payung, dulu pakai daun pisang, masih lakukan itu. Emang ada hadis yang membolehkan sholat tidak sholat berjamaah seorang laki-laki halangannya antara lain hujan dan lebat. Tapi yang kita banyak payung sekarang, bukan jadi halangan lagi. Itu kalau istiqomah nggak betah kita sholat di rumah. Dimanapun tempat kita berada, ketika kita nggak sholat berjamaah, ada yang sesuatu yang hilang. Karena dari istiqomah, pergi minum ke tempat mana tempat saudara lainnya gitu kan. Karena istiqomah, saya pernah nginep di Cilmaya, jauh satu. Itu Cilmaya berarti Rangkas itu semuanya. Nah, karena kita istiqomah bangun malam mau sholat subuh, saya datang lah menemui nyari musola dekat nih yang punya rumah kebetulan emang nggak doyan juga sholat jamaahnya. Saya keluar sendiri langsung ini masih gelap, musolanya udah mau azan. Saya tungguin datang satu laki-laki. Pak, dibuka pintunya, dia azan sendiri, dia komat sendiri, dia imamnya, makmumnya cuma saya doang. Dia laki-laki tuh, dia imam, dia komat, dia azan, dia komat, dia imam. Saya disuruh imam lah, bapak Isa tamu, dia imam. Begitu amin, atau doang suara saya doang. Ada, itu luar biasa. Oh ini daerah kayak begini banget. Padahal rumah rapet, deket. Itu musola cuma satu. Itu ada kayak begitu loh. Karena apa? Gak istiqomah. Kalau istiqomah penduduknya pasti maksudnya kayak Al-Mu'ayyin kayak gini banyak jamaahnya. Itu maknanya ya. Jadi kayak gitu. Manfaat istiqomah itu ya. Lalu istiqomah ini sangat urgent kata Rasulullah SAW. Nah tadi diperintahkan Allah dalam untuk istiqomah. Kalau summastaqimu itu dalam Al-Quran banyak ditemukan. Istiqomahlah kamu dalam hal semua hal, baik itu ketaatan ibadah kepada Allah, kemudian dalam hal apapun diperlukan istiqomah. Begitu ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang lebih berat baginya daripada ayat ini, kata baginda Rasul. Ketika terima ayat surat ayat 112 surat Hud, semua ayatnya ada berat kecuali berat ini, istiqomah. Ukuran Nabi saja mengatakan istiqomah itu berat, apalagi kita umatnya. Upayakan istiqomah. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan kita mampu menjadikan sesuatu yang baik dari istiqomah. Ya. Ini kisahnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok kamu berbeda sekarang ini? Ketika telah menyampaikan kepada kami surat Hud ayat 112 ini kan, disampaikan oleh sahabat, langsung Nabi diam, termenung dan nggak tertawa, nggak bersendang gurau, dia
segala sesuatunya akan menjadi baik. Seperti itu ya. Kemudian hadis ini juga memerintahkan untuk istiqomah dalam hal tauhid, dalam hal beribadah, ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitannya dengan hadis-hadis yang kemarin kita bicara mengenai budaya malu ya. Barang siapa yang nggak punya malu, silakan berbuat sesukanya ya. Hadis yang kemarin. Nah, ini sekarang kita istiqomah. Itu dua pelajaran yang penting ya. Makanya Arba'un An-Nawawi 40 hadis kita hatam baca, insyaallah kita amalkan bersama-sama, maka hidup kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya itulah. Jadi bukti bahwa dengan istiqomah ini keinginan yang luar biasa ya, kekuatan yang luar biasa yang didorong oleh nafsu akan menjadi kalah kalau kita istiqomah. Kalau kita istiqomah dari yang kecil dulu aja lah istiqomahnya, mulai dari sholat tepat waktu ya. Banyak di antara kita kadang-kala mengapa sih kok nggak menemukan kenikmatan sholat? Karena menganggap sholat cuma ritualnya saja. Allahu Akbar, kabira, alhamdulillah. Nggak memaknai maknanya. Kalau mau kita mau bermakna sholat kita, berusaha memahami apa yang kita baca. Kalau kita paham yang kita baca, itu akan lebih nikmat sholatnya. Percayalah. Kalau kita cuma Allahu Akbar, kabira, alhamdulillah, kemudian baca Fatihahnya, rukunya subhanallahil azim wa bihamdi, tidak ada maknanya. Tapi kalau kita maknai dalam hati subhanallahil azim wa bihamdi, maha suci Allah dan juga yang maha tinggi, maha mulia, memuji kepadanya. Sami Allahu liman hamidah ya, sami terpuji bagi orang yang mendengarkannya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kita maknai kalau kita mau bisa sesuatu aja kita masih kursus ya kan, pengen ahli masak, pengen ahli bahasa Inggris, kita kursus bahasa Inggris. Masa mau sholat kita nggak perlu dalamin, kita dalamin, kita pelajari maknanya, artinya, sehingga setiap bacaan kita itu Rabbi firli warhamni wajburni, nggak paham maknanya baca aja, nggak hikmat. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni sayangi aku, wajburni cukupkanlah nikmatku. Wah, kalau artiin maka mustahil tidur sholatnya gitu. Kalau kelamaan imam tidur lah, imam apa yang dibaca nggak tahu ya, itu maknanya. Inilah istiqomah kita mulai dari sholat kita pelajari, kita tahu maknanya, sehingga istiqomah kita lakukan itu insya Allah sholatnya akan menjadi sholat yang tanha anil fahsya wal munkar, sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, demikian kajian kita. Silakan yang mau menambahkan atau yang mau bertanya silakan mulai. Mas Andi, Pak silakan. Ya. Ya gini. Jadi pertanyaan Pak Jenazah ini orang bermusuh Islam nih, gitu. Dengan kalimat itu tahu semua gitu, kayak yang pintar dianya. Gini ya Pak. Mengapa
ulas profil dari perawi hadis ini memang jarang sekali kita ketemu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Amrin atau Abi Amroh, panggilan dia banyak sedikit sekali. Nah, maknanya ini kenapa dia diangkat sebagai gubernur di Taif zaman Khalifah Umar? Ya kan dia pinter gitu. Keimanan seseorang itu, contohnya Abu Hurairah cuma 3 tahun bersama Nabi, tapi dia lebih hafal di 5.000 hadis lebih dia hafal. Itu memang Allah berikan seperti itu. Ya, jadi Allah kasih pemahaman yang tinggi terhadap Abi Amroh ini, keinginan tahuan terhadap Islam itu tinggi. Kita tidak punya Indonesia, Safi Antonio, non Muslim, karena keinginan masuk Islam yang tinggi, sehingga dibukalah ekonomi syariah, dibukalah buku banyak. Kita yang dari lahir Islam punya karya nggak? Itu maknanya. Orang yang memang Allah kasih hidayah, kemampuan berpikirnya dia tinggi gitu banyak. Itu. Jadi dia maknai Islam ini. Saya minta satu aja saya pegang, maka diriwayatkan ini hadis sampai kita hari ini. Gitu banyak. Jadi memang di demikian. Jadi malah baru masuk Islam nggak tahu apa-apa ya. Dia memang orang yang biasa aja masuk Islam. Gitu aja. Ada lagi? Pak lagi? Ya, silakan. Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini pertanyaan luar biasa nih Pak Haji. Ya. Yang pertama pertanyaannya, ya, istiqomah dalam hal kejelekan. Ya. Kan lucu gitu kan. Padahal konten daripada hadis ini atau utamanya adalah bahwa istiqomah awalnya istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu istiqomah. Konsisten menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah, itu udah istiqomah. Apa namanya? Benang merahnya itu meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah. Itu koridor yang pentingnya ya Pak. Batasannya. Lah kalau keburukan istiqomah ya bukan masuk istiqomah. Biasa main itu di SMA istiqomah. Bukan masuk istiqomah. Itu dibedain Pak. Itu bagus pertanyaannya. Jadi kita ngerti semua. Kebiasaan buruk yang istiqomah, saya emang istiqomah mancing, istiqomah. Kan main meninggalkan yang manfaat, malah yang manfaat. Itu bagaimana? Jadi koridor besarnya adalah meninggalkan istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu Pak. Yang kedua, apakah termasuk istiqomah dengan memburu pahala? Kan dikatakan bahwa man salatu isa jamaati ka'annaka salatu nisful lail. Barang siapa yang salat berjamaah itu seakan-akan dia salat separuh malam. Man kana salatu subuh jamaati ka'annaka salatu lail kulluhu. Orang yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat sepanjang malam pahalanya. Istiqomahnya, konsistennya, datangnya untuk pahalanya itu yang harapan kita. Gak masalah kalau satu menjalankan kebaikan yang banyak, gak masalah Pak. Boleh saja kita orientasinya saya mendapatkan pahala yang sholat karena saya orangnya nggak suka bangun malam nih. Saya mau subuh jamaah yang bisa jamaah sudah dapat ini.
5 kebaikan orang pertama dalam satu hari sangat luar biasa. Nanti kita kupas 5 kebaikan hadis saya. Kita lagi. Lagi hadis. Waalaikumsalam. Ya. Jadi yang dipotong dalam hadis ini adalah tasdiqan bil qalbi yang tidak ditasdiqkan dalam hati, tapi dikatakanlah kul, katakanlah bahwa aman billahi kemudian fakir, ya. Jadi diucapkan dan istiqomah. Jadi kan satu langkah ke tentang keimanan itu dipotong dengan ini. Ya, kalau dikompilasi dengan hadis itu lagi. Itu pertama. Yang kedua, kan Abi Amr ini kan bertanya dari satu perkataan kalimat kul, katakanlah tentang Islam. Tidak saya tanyakan pada yang lain kecuali pada dirimu yang Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab dengan satu perkataan dan satu perbuatan. Kan Abu Amr itu minta satu perkataan, tapi Rasulullah memberi satu perkataan dan satu perbuatan. Pertama adalah katakanlah tentang iman pada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah kan ada kegiatan, pelakuan. Mungkin dikatakan istiqomah itu. Kan ngomong ada istiqomah. Ada 2 tulisan. Oke. Terima kasih Bang Adri. Menjelimet tapi enak. Lihat ini. Yang pertama yang saya jawab ya. Apakah ini antara keluar dari maknanya iman? Ya kan, al-imanu tasdiqu bil qalbi, ya. Wa aqlu bil akal, wa aqal bil aqlu bil lisan, wa aqal bil akal. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dikerjakan dengan perbuatan dan ibadah. Itu iman. Apa konteks ini? Kok dikatakan saja, gitu kan? Maksudnya nggak ada diyakini segala macam. Nah ini mana? Yang namanya Jawahirul Kalim. Ini Jawahirul Kalim. Kembali lagi ke Jawahirul Kalim. Kalimat yang singkat diringkas mengenai maknanya itu Pak Kalim. Kalau kata Nabi Rasulullah mengatakan amantu billah, engkau beriman kepada Allah, itu mencakup semua. Artinya udah diyakini, sudah perbuatannya iman, itu maksudnya Jawahirul Kalam. Yang saya bilang tadi, kenapa demikian? Ini maknanya hadis Jawahirul Kalim. Kalimatnya singkat dan lama semua, nggak terlepas tapi mencakup semua. Itu maknanya di sini. Satu. Ya. Yang kedua ini apakah dia kan nggak cuma perkataan kok, masuk af'al dan perbuatan istiqomah. Ya kok Nabi bukan ucapkan. Yang namanya hadis itu berupa ucapan yang dilakukan oleh umatnya. Kan dia minta perkataan, bukan maknanya omongan kata yang saya ucap perkataannya. Ini Abi Amr ini minta kata Nabi yang bisa diamalkan. Itu maknanya. Minta ucapan Nabi, sabda Nabi yang sekarang menjadi hadis, ya kan, sabda kan, yang menjadi hadis, menjadi perkara hukum untuk diamalkan oleh Amr ini. Bukan berarti saya punya perkataan dong, nggak memisahkan itu. Hadis Nabi itu, ucapan itu ya termasuk akal perbuatannya. Kadangkala hadis itu ada Nabi yang ucapkan, sahabat yang melakukan, tapi Nabi mengiyakan, itu juga hadis jatuhnya. Sahih juga seperti itu. Ada kadang-kadang Nabi cuma berbuat. Dilihat oleh hadis ketika Nabi mengatakan bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu hanya 3 kali melakukan sholat tarawih, ya kan? Nabi kan berucap saya 3 kali, tapi jadi hadis. Jadi sadar orang-orang, wah ini Nabi sholat tarawihnya cuma 3 kali, gitu kan? Padahal Nabi takut menjadi wajib, itu jadi hadis. Nabi nggak katakan, Nabi berbuat, tapi jadi hadis.
Begitu juga ini ucapan Nabi dilakukan oleh Amrah dan umatnya sekarang. Begitu Pak. Jadi itu jangan di apa namanya diruangkan lah. Kemana ini? Saya rasa bisa jawab ya. Baik, ada lagi sudah jam yang lewat. Kalau masih ada cukup. Ya, Pak Haji mau ngapain ya? Pak Haji Yusuf nanya ya? Cukup? Ya. Baik, alhamdulillah. Hadis ini saya tekankan bahwa mengajarkan kita untuk istiqomah. Istiqomah, ibadah dan sebagainya. Kalau Allah tetapkan kepada kita mohon kepada Allah agar kuat untuk melaksanakan hal yang seperti ini. Ya mukallimal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, hanya Allah yang membolak-balikkan hati. Kemarin kita sudah belajar tuh, ada orang yang beramal baik terus, ketika dia beramal perbuatan yang buruk, dia meninggal, dia masuk neraka sekali perbuatan buruknya. Itu urusan. Ada orang yang berbuat jahat selamanya, sekali berbuat baik, Allah ampuni kesalahannya dan masuk surga. Ada yang begitu. Namun kita nggak bisa milih bagaimana awalnya, kita ikhtiar kita istiqomah ibadah. Ini makna hadis yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam ibadah, terutama sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah istiqomah juga kita ibadah-ibadah yang lainnya. Anak cucu kita, ya lingkungan kita, kerabat kita istiqomah terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bacakan Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal khair, abwabal rahmah, abwabal barakah, abwabal rizki, abwabal sihati, abwabal salamuddin wa dunya wal akhirah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Ini nggak dimakan nih, saya mau aja buat di rumah. Ya, Pak.